Saudara, pagi hari ini saya akan membahas mengenai Alkitab dalam hubungannya dengan hasil-hasil konsili gereja. Tadi sudah dibacakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, di situ ada problem, ada permasalahan di mana ada orang-orang Kristen dan latar belakang Yahudi yang kemudian memaksa bahwa harus orang-orang Kristen yang dari bukan kalangan Yahudi yang tidak bersunat itu harus bersunat begitu ya. Dan ini tentu bertentangan atau melawan Injil yang sesungguhnya, di mana di dalam Kristus masalah bersunat atau tidak bersunat itu menjadi tidak penting. Audio dicek terus ya, seperti minggu lalu. Jadi masalah bersunat atau tidak bersunat itu menjadi tidak penting di dalam Kristus. Anda melakukan hukum Taurat yang sifatnya seremonial atau ritual itu menjadi tidak berguna di dalam Kristus. Karena apa gunanya saudara mempersembahkan hewan-hewan sebagai korban penghapus dosa atau penebus salah, tetapi Anda sudah percaya Kristus yang menghapuskan dosa saudara. Maka semua itu sia-sia dan tidak berguna. Dan ketika hukum-hukum semacam ini dipaksakan kepada orang lain untuk dilakukan, itu adalah sesuatu yang melawan semangat Injil yang sejati. Nah, sama juga ya ketika memaksa orang bersunat saudara. Ada orang yang bersunat dengan alasan karena kesehatan. Ya silakan saja kalau Anda mau bersunat karena alasan kesehatan ya. Tapi kalau itu alasan agama dalam pengertian Anda harus bersunat supaya jadi Kristen, ini adalah perlawanan terhadap Injil. Karena di dalam Kristus baik yang bersunat maupun tidak bersunat tidak ada perbedaan apapun. Nah, satu hal yang kita lihat yang sangat penting dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21 tadi saudara, itu adalah bagaimana para rasul itu bukan orang per orang memutuskan, tapi mereka mengadakan sidang. Ini adalah sidang besar gereja yang pertama. Boleh kita sebut konsili gereja yang pertama ini saudara ya, walaupun dalam pengertian yang ketat itu tidak bisa disebut sebagai konsili gereja ya, karena ini sudah masuk ke dalam Alkitab dan semua perintah Tuhan yang sudah ada di dalam Alkitab itu adalah firman Allah ya. Jadi firman Allah tentu berbeda dan hasil-hasil konsili. Tapi biar bagaimanapun ini adalah satu konsili gereja yang pertama kali untuk memutuskan apakah orang-orang yang tidak bersunat ketika masuk Kristen itu mereka harus bersunat atau tidak bersunat. Dan mereka memutuskan bahwa orang-orang yang percaya Kristus dari yang tidak bersunat, dari kalangan orang-orang tidak bersunat, tidak perlu bersunat. Ya, itu keputusan yang harus dilakukan oleh gereja mula-mula pada saat itu. Itu sebabnya dalam kitab Galatia saudara, kalau saudara mempelajari itu Paulus mengadakan pembelaan iman di sana. Bahkan Paulus berkata-kata keras di sana ya. Saudara ingat kata-kata keras apa? Siapa yang memaksa kamu bersunat biar dia mengebirikan dirinya sendiri. Saudara tahu kebiri ya? Tahu kebiri ya? Kalau di tempat asal saya itu babi dikebiri saudara. Ya, katanya supaya gemuk ya begitu ya. Nah saudara, Paulus berkata biar mereka mengebirikan dirinya sendiri. Jadi Paulus marah sekali di sana ya. Jadi masalah bersunat dan tidak bersunat menjadi tidak penting di dalam Kristus. Anda bersunat, percaya Yesus, Anda selamat. Anda tidak bersunat, percaya Yesus, Anda juga selamat. Nah, hal yang kedua yang kita pelajari di sini, di samping para rasul tidak memutuskan sendiri tapi mengadakan konsili, hal yang kedua adalah bahwa keputusan konsili itulah yang mereka taati. Apa yang diputuskan dalam konsili itulah yang mereka lakukan di dalam pelayanan mereka. Ya, jadi ada contoh di sini saudara. Nah, ada orang-orang zaman sekarang itu yang menghina hasil-hasil konsili. Ketika kita mengatakan Allah Tritunggal, mereka bilang siapa yang bilang Alkitab ajarkan Allah Tritunggal?
Itu hasil konsili bapak-bapak gereja itu. Siapa yang percaya bapak-bapak gereja? Ya, menurut saya tidak ada Allah Tritunggal dalam Alkitab. Yang ada cuma Yesus. Ya. Jadi saudara, orang-orang ini menolak hasil-hasil konsili, ya. Tapi orang-orang yang menolak hasil-hasil konsili ini saudara, mereka selalu itu menjadi bidat. Ya. Itu sebabnya kalau ada yang mengatakan saya tidak percaya Trinitas, karena bagi saya Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Roh Kudus yaitu Yesus sendiri yang jadi Roh Kudus, ya. Tapi ini ajaran sesat yang sudah dikutuk di dalam sejarah gereja. Jadi mereka berani sekali melawan hasil-hasil konsili gereja. Dan ini yang sering orang campur adukan, termasuk orang Katolik, juga orang Islam sering campur adukan. Kamu Protestan baru muncul abad ke-16 oleh Martin Luther. Ngapain kamu terima hasil konsili? Itu milik Katolik. Itu omong kosong aja ya. Hasil-hasil konsili bukan milik Katolik, tapi milik gereja yang kudus dan milik semua orang Kristen. Dari sepanjang sejarah dan di segala tempat saudara. Segala tempat, segala zaman ya. Jadi saudara, hasil-hasil konsili ini tidak identik dengan Katolik Roma. Tidak identik juga dengan Katolik Ortodoks. Saudara, karena hasil-hasil konsili ini adalah hasil atau karya gereja secara keseluruhan, ya, secara ekumenis, saudara. Dan karena itu, saudara, ketika seseorang itu menghina hasil-hasil konsili dan menolak semua doktrin-doktrin yang diputuskan dalam konsili-konsili gereja, maka mereka jatuh ke dalam kebidatan. Ya, kalau ada yang berkata Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, itulah kesesatan. Ya, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Yesus adalah Sang Firman, Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal, bukan Bapa. Roh Kudus bukan Bapa, bukan juga Yesus. Tapi Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Ya, jadi saudara, ada lagi semacam orang lain itu menolak dan mengatakan Yesus itu hanya manusia saja. Dia bukan Allah. Ketika Anda menerima hasil konsili Nisea misalnya, Anda sudah ditipu oleh bapak-bapak gereja. Padahal Alkitab tidak mengajarkan Yesus adalah Allah. Yesus manusia. Manusia yang taat diangkat jadi Allah. Jadi ada manusia diangkat jadi Allah. Ini kan konyol ya. Mirip babi, kamu buat babi dibikin jadi manusia, kan mustahil saudara. Manusia tidak mungkin jadi Allah. Kalau Yesus itu Allah, ya dia adalah Allah ya. Kalau dia hanya manusia, tidak mungkin dia adalah Allah sekaligus saudara. Jadi tidak ada Yesus diangkat jadi Allah kecuali dia memang Allah. Nah saudara, hasil konsili itu saudara disepelekan ya dengan mengatakan kami bisa tafsir Alkitab sendiri. Kami bisa tafsir Alkitab sendiri. Kami membaca Alkitab sendiri. Tidak perlu didikte oleh orang lain. Tapi ajaran firman Tuhan dalam Alkitab mengatakan kamu ini adalah satu tubuh. Banyak anggota. Dan masing-masing anggota mempunyai keunikan. Ada kekurangan, ada kelemahan masing-masing. Ada yang bodoh ketika baca Alkitab, ada. Yang bodoh ketika baca Alkitab harus ikut orang yang cerdas, yang bijaksana, yang paham Alkitab. Anda kalau bodoh tafsir Alkitab sendiri nanti sesat. Jelas ya? Jadi saling melengkapi saudara, sehingga semua doktrin yang ada yang kita terima ini saudara, itu adalah hasil pembacaan banyak orang terhadap Alkitab. Jadi kalau ada satu orang saja, katakanlah Erastus Sabdono atau Yosua Tebuh, mengatakan, saya bisa baca Alkitab sendiri, kenapa harus dengar bapak-bapak gereja? Itu membuktikan mereka sangat sombong. Mereka kira hanya mereka sendiri saja yang dipakai Tuhan. Tuhan bukan hanya pakai kita, Tuhan pakai seluruh komunitas gereja sepanjang zaman, sepanjang sejarah, saudara, segala tempat. Jadi saudara, mereka ini menghina hasil-hasil konsili dan akhirnya menyebabkan kesesatan mereka sendiri. Tetapi bagi kita saudara, hasil-hasil konsili itu kita terima selama itu betul-betul berdasarkan ajaran Alkitab. Kalau itu bertentangan dengan Alkitab,
maka hasil-hasil konsili kita tolak. Nah, di dalam sejarah gereja hanya ada 7 konsili yang betul-betul sifatnya oikumenis. Dan reform, orang-orang reform Protestan menerima ketujuh ini. Hasil konsili ini tentu saja nanti ada catatan-catatan yang saya berikan ya. Setelah itu saudara, kita tidak menerima lagi konsili-konsili yang diadakan hanya oleh gereja Katolik. Ya. Mereka bikin begitu banyak konsili. Yang terkenal itu Vatikan I, Vatikan II, ada konsili Trente. Konsili Trente itu yang mengutuk reformasi. Jadi konsili Trente itu diadakan setelah Martin Luther itu mengadakan reformasi gereja. Saudara, semua hasil konsili yang di luar daripada yang ketujuh ini tadi, itu kita tolak semua dan kita katakan itu tidak ekumenis dan itu juga tidak biblikal. Dan memang banyak diantaranya itu yang mengajarkan hal-hal yang berlawanan dengan Alkitab. Ya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai 7 konsili ekumenis ini, saudara, kita melihat kembali ke dalam apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul tadi. Hal yang paling penting di sini, saudara, ketika para rasul bersidang di Yerusalem, mereka meyakini bahwa Tuhan yang memberikan firman kepada mereka itu adalah Tuhan yang sama yang menuntun mereka untuk memberikan penafsiran terhadap firman itu. Ya, kalau tidak demikian maka kacau balau, saudara. Jadi Tuhan yang memberikan kita Alkitab adalah Tuhan yang sama yang juga memimpin kita untuk membaca Alkitab. Firman Tuhan dibaca harus sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, saudara. Nah, itu yang kita lihat dalam para rasul di sini. Mereka sudah sangat matang meneliti perjanjian lama, hukum-hukum Taurat, dan sangat matang ketika melihat bagaimana Kristus datang menjadi Mesias dan bagaimana mengadakan karya penebusan, dan semua hukum Taurat yang sudah digenapi Kristus itu tidak berlaku lagi, kecuali hukum-hukum moral yang masih terus berlaku. Nah, itu sebabnya di bagian terakhir, saudara, coba saudara perhatikan. Ketika orang menuntut kamu harus bersunat, begitu ya, supaya sungguh-sungguh jadi Kristen, maka mereka melihat ini tidak sesuai. Karena masalah sunat dan tidak bersunat menjadi tidak penting di dalam Kristus. Karena sunat hati yang paling penting, yaitu kelahiran baru oleh karya Allah Roh Kudus, yang itu dimungkinkan ketika ada penebusan Kristus. Maka mereka menolak ini, masuk dalam hukum seremonial yang harus dihapus dan tidak penting lagi. Nah, maka saudara, kalau saudara membaca ayat 19 ya dan 20 saya baca ya. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Menimbulkan kesulitan maksudnya apa? Jangan paksa mereka bersunat, saudara. Jangan paksa mereka bersunat. Ya, ayat 20. Mungkin saya baca ulang ya. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Ini untuk menjaga kesucian iman mereka, saudara. Tapi saya sudah pernah menjelaskan mengenai hal ini dan saya tidak ada waktu di sini untuk menjelaskan ini ya. Ya, jadi saudara, ini intinya adalah apa? Mencegah penyembahan berhala. Kalau Anda makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, tapi pengertiannya adalah ini ciptaan Tuhan. Tidak ada setan ciptakan padi kan? Tidak ada setan pelihara hewan lalu kita potong kita makan ya. Tidak ada. Semua ciptaan Tuhan. Dan semua ciptaan Tuhan baik atau jahat? Alkitab berkata semuanya baik ya. Jadi kalau ada orang punya pemahaman saya makan dipersembahkan berhala. Apa sih berhala? Itu setan apa? Setan itu kan tidak punya kuasa, tidak bisa mencipta. Ini makanan ciptaan Tuhan. Lalu berdoa, Tuhan saya mengucap syukur atas makanan ini saya makan. Silakan makan, tidak masalah. Tapi ada orang-orang tertentu yang berpikir
ini makanan berhala. Oh boleh ya makan, boleh. Lalu lama-lama dia pikir, oh boleh juga saya ikut-ikut menyembah apa kan begitu. Nah, demi menjaga kesucian penyembahan terhadap Allah kepada Tuhan saja, maka mereka para rasul yang mengatakan jauhkan dirimu dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Lalu dikatakan dari percabulan. Ini hukum moral ini. Hukum moral terus berlaku, maka setiap minggu kita membaca 10 hukum. 10 hukum tetap berlaku, saudara. 10 hukum tidak dihapus ketika Tuhan Yesus sudah selesai berkorban. Karena setelah Tuhan Yesus selesai berkorban, sudah membereskan semua dosa-dosa kita, maka sekarang kita harus taat melakukan 10 hukum, saudara. Jadi jauhkan diri dari percabulan, dari perzinahan, dari pelanggaran terhadap hukum ketujuh. Lalu kemudian ada dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Nah ini saudara, ini tidak masuk dalam wilayah hukum moral. Tetapi ini masuk dalam kebiasaan-kebiasaan yang memang sifatnya ekstrim, yang bagi orang-orang yang latar belakang Yahudi itu tidak diperbolehkan. Ya, nah saya menurut pandangan saya atau perspektif saya, ini untuk tidak menimbulkan kontroversi di dalam. Daripada jemaat terpecah-pecah, menjadi kacau balau nanti, lebih baik kita ingatkan mengenai hal ini. Tetapi kemudian nanti ketika Rasul Paulus kemudian mengajar mengenai makanan, ya, Paulus berkata apa? Semua makanan itu dari Tuhan, ya. Ya, dan kalau kita bercermin lagi kepada kitab Injil, Tuhan Yesus berkata, yang menajiskan kita itu bukan makanan. Jadi nggak ada makanan yang najis. Apa yang bisa dimakan itu dimakan, ya. Tetapi apa yang tidak bisa dimakan janganlah dimakan. Yang menajiskan orang itu adalah segala sesuatu yang keluar dari hati, percabulan, pikiran jahat, iri hati, kebencian, dan segala yang jahat. Lalu kitab Injil Markus mengatakan dengan demikian Tuhan Yesus menyatakan bahwa semua makanan itu halal untuk dimakan. Nah, maka menurut saya, kenapa ditambahkan di sini oleh para rasul itu demi mencegah perpecahan, ya? Karena ini pasti menimbulkan kontroversi. Nanti di antara jemaat latar belakang Yahudi dengan yang latar belakang non Yahudi, lagi pula untuk diikuti ini tidak sulit, ya. Saudara kalau makan hewan, ya, buang darahnya apa masalahnya? Kan Anda makan dagingnya, ya, bukan cari darah, ya. Ya, tapi kalau orang-orang, ya katakanlah orang Sumba atau orang-orang dari Indonesia Timur, ya, wah enak darahnya Pak. Itu nanti dicampur parutan kelapa, dicampur bumbu-bumbu, ya, lalu dimasukkan ke usus. Ya, usus kambing atau usus babi begitu, ya, diikat lalu direbus, ya, begitu, ya. Wah, itu enak sekali katanya. Tapi intinya bukan itu kan, saudara, ya. Anda makan daging kan daging, ya, bukan darah, ya. Tapi kemudian, saudara, ketika situasi menjadi lebih kondusif, saudara, ini menjadi sesuatu perintah yang tidak setara dengan masalah pelarangan terhadap percabulan yang di atas itu dan pelarangan terhadap penyembahan berhala, ya. Jadi saya tidak ada waktu untuk lebih lanjut menjelaskan ini, saudara, ya. Jadi kalau saudara mau tanya saya boleh tidak makan darah, kalau engkau hati nurani mau mengatakan saya mau makan darah, ya silakan makan darah, ya. Tapi kalau engkau rasa oh ini ada perintah jangan makan darah, katanya hati nurani saya nggak enak, ya enggak usah makan. Kamu makan tidak rugi, kamu tidak makan, kamu makan tidak untung apa-apa, kamu tidak makan juga tidak rugi, saudara, ya. Ya, jadi saudara, semua makanan itu halal dan bisa dimakan, ya. Jadi saudara, ketika para rasul ini memutuskan, saudara, mereka sadar betul bahwa Tuhan memberikan firman dan waktu itu perjanjian baru belum ada. Mereka bersandarkan kepada pengajaran Kristus kepada mereka selama Kristus masih hidup. Dan kedua, mereka bersandarkan kepada wahyu Tuhan yang mereka terima, yang para rasul terima. Ketiga, mereka bersandarkan kepada kitab perjanjian lama. Ya. Jadi saudara, mereka sadar betul Tuhan memberikan firman dan Tuhan juga memberikan pengertian sehingga mereka menafsir dengan
dengan benar, saudara. Dan oleh karenanya, maka kesadaran ini seharusnya sama juga ketika kita memandang hasil-hasil konsili. Ya, tolong dicek terus audionya. Ya, artinya hasil-hasil konsili itu, saudara, kita sadar Tuhan sudah memberikan firman kepada kita. Sudah lengkap dalam Alkitab. Kedua, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk membaca dan memahami. Dia menuntun kita. Oleh sebab itu tidak boleh ada satu orang tersendiri yang merasa hebat sendiri, lalu menafsir sendiri, lalu berani berbeda dengan yang lain. Itu orang yang paling sombong. Dan itu biasanya bidat-bidat, saudara. Tapi spirit orang Kristen sejati, Anda membaca, saya juga membaca, mari kita temukan sama-sama apa kehendak Tuhan. Nah, itu spirit daripada konsili. Spirit daripada kebersamaan ketika membaca Alkitab. Nah, ini yang ditunjukkan oleh para rasul di sini. Demikian juga nanti di dalam konsili-konsili gereja yang kita bahas sekarang, yang diterima khususnya bagi kita orang-orang reform. Ya. Mari kita lihat sekarang, saudara, ada 7 konsili gereja dalam sejarah yang kita akui, tapi saya nanti akan memberikan catatan-catatan. Ya. Yang pertama, konsili gereja yang paling pertama, itu kita tidak hitung yang di Kisah Para Rasul ya, karena itu berkaitan dan pewahyuan Alkitab ya. Itu sudah masuk Alkitab, berarti itu bukan hasil konsili, tapi kita katakan sebagai firman Allah yang diilhamkan oleh Allah. Nah, yang paling pertama dari konsili gereja adalah pada tahun 325 yang disebut sebagai konsili Nisea. Konsili Nisea ini adalah sifatnya adalah perdebatan kristologis. Apakah Yesus itu Allah sejati atau diciptakan? Athanasius berkata dia adalah Allah sejati, sang firman yang keluar dari Allah. Allah dari Allah itu istilahnya. Terang dari terang. Dia setara, sehakikat, homoousios, itu dalam bahasa Yunaninya, dengan Bapa. Sedangkan Arius berkata, tidak. Kalau Allah itu hanya satu, kamu percaya Allah satu enggak? Esa, saya percaya Allah hanya satu. Kalau Allah itu hanya satu saja, maka tidak mungkin Yesus juga Allah. Kalau Bapa itu Allah, ya Bapa saja yang Allah. Kalau Yesus juga Allah, berarti ada 2 Allah di sini. Paham ya? Ada 2 Allah di sini. Maka saya tidak percaya katanya. Maka Yesus itu, kalau kita terpaksa katakan Yesus Allah, pastilah dia Allah lebih rendah. Allah yang diciptakan. Jadi Yesus ini adalah ciptaan mula-mula. Sebelum langit dan bumi diciptakan, manusia diciptakan, para malaikat diciptakan, maka Allah terlebih dahulu menciptakan firman. Menciptakan logos. Itulah Yesus. Jadi Yesus Allah betul, tapi Allah lebih rendah dari Bapa. Allah yang dicipta. Ajaran sesat Arius ini menjalar kemana-mana, lalu dilawan oleh Athanasius. Athanasius itu gigih sekali berdebat, saudara. Berkali-kali dia dibuang. Kalau kelompok Arius itu yang besar, mayoritas, Athanasius dibuang, saudara. Tapi ketika golongan Athanasius menjadi besar, kali ini kelompoknya itu yang dibuang, ya, Arius ya. Sampai-sampai Athanasius juga minta seorang pertapa gereja mula-mula, saudara, yang namanya Anthony the Great ya. Antoni yang agung, Antonius yang agung. Yang konon katanya itu dia bertapa berhari-hari atau berbulan-bulan di atas pohon, tidak makan dan minum ya. Saya tidak tahu ini tahyul atau apa ya, saudara ya. Tapi jelas dia dihormati, termasuk Athanasius menghormati dia. Dan Anthony the Great ini, saudara, juga mempunyai satu pengertian yang sangat clear terhadap Trinitas. Athanasius minta bantuan, turun dari pertapaan gitu, bantu saya. Akhirnya dia membantu dan ikut mengajarkan Trinitas juga itu, Anthony the Great ya. Jadi begitu pergumulannya, saudara. Akhirnya ketika Kaisar Konstantinus orang Romawi, yang kemudian bertobat jadi Kristen, yang akhirnya menyebabkan Kristen menjadi besar ya. Konstantinus lihat ini ada 2 golongan bertengkar ini. Hanya bertengkar 1 huruf. Kalau golongan Athanasius mengatakan homoousios, tahu homo ya, homo itu sama. Homoousios ya, jadi
substansinya sama. Kalau golongan Arius, substansinya nggak sama, tapi mirip. Similar dalam bahasa Inggris, mirip, serupa. Lalu dia bilang homoiousios, jadi ada tambah i di tengahnya. Yang satu bilang nggak pakai i, itu golongan Athanasius. Yang satu bilang pakai i. Sampai-sampai orang-orang yang di pasar-pasar itu yang bukan Kristen ya, di tempat-tempat potong rambut yang bukan Kristen, ribut, tertawa mereka. Apa-apa nih orang Kristen ya, kok aneh sekali ya, hanya perebutkan satu huruf katanya. Yang satu bilang nggak pakai i, yang satu bilang pakai i, begitu. Ribut. Nah, Konstantinus melihat ini tidak benar ini. Kerjaan saya bisa kacau balau kalau begini. Akhirnya dengan semangat untuk mempersatukan sebetulnya, maka Konstantinus itu mengumpulkan sidang itu. Jadi kalau orang-orang Islam menuduh Tritunggal itu hasilnya Konstantinus, itu kebodohan itu. Itu ada orang Islam mu'alaf itu yang suka-suka serang Kristen kan, yang mengatakan Trinitas itu hasilnya Kaisar Konstantinus, seorang Romawi katanya. Itu kebodohan. Konstantinus sesungguhnya di sini tidak terlalu peduli dengan perdebatan itu. Tapi yang dia pedulikan adalah apa? Jangan sampai kerajaan saya terpecah hanya gara-gara ada perdebatan seperti itu. Akhirnya berkumpullah, jadilah konsili Nisea. Dan di dalam konsili Nisea, pandangan Athanasius yang diterima dan pandangan Arius dikatakan sebagai bidat. Ini konsili yang pertama, saudara. Konsili yang kedua, saudara, itu kalau saya tidak habis menjelaskan ini, saya sambung minggu depan, saudara ya. Konsili yang kedua itu adalah konsili Konstantinopel pada tahun 381 yang masih ada kaitannya dengan konsili Nisea. Di dalam konsili Nisea tidak terlalu dibahas mengenai Roh Kudus. Karena perdebatan sesungguhnya apakah Yesus itu Allah atau bukan. Tapi kemudian timbul lagi perdebatan lanjutan. Bagaimana dengan Roh Kudus? Kalau Yesus itu homoousios ya, sehakikat, setara atau satu substansi dengan Bapa, bagaimana dengan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus juga satu substansi? Nah, di dalam konsili Konstantinopel ini sebetulnya itu ada perdebatan antara Gregory of Nazianzus, saudara. Itu adalah Gregory of Nazianzus, ini adalah seorang bapak gereja dari Kapadokia ya, timur itu ya, dari Kapadokia, yang berdebat dengan Makedonius ya, saudara. Jadi poin khususnya adalah masalah Roh Kudus, dan di dalam konsili Konstantinopel diputuskan bahwa Roh Kudus juga sehakikat dengan Bapa. Dan ini memang sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab, karena Roh Kudus disebut sebagai apa? Roh Allah. Kalau Roh Allah itu lebih rendah dari Allah atau tidak? Ya, ilustrasi terbatas dalam kehidupan kita manusia ya. Saya kan punya roh ya, atau jiwa ya. Saya mau tanya, jiwa saya lebih rendah dari saya apa enggak? Ya, jiwa saya adalah saya. Paham ya? Betul ya? Ya. Tubuh saya ini lebih rendah dari saya apa enggak? Yes, Anda lihat saya ini kan ada tubuh saya, ada hidung saya, ada mata saya. Jadi kalau tubuh saya lebih rendah dari saya, lalu saya siapa? Paham ya? Atau Anda tidak paham ini? Itu sebabnya menghina tubuh. Itu sebabnya menghina tubuh ya. Orang merokok itu menghina tubuh. Orang merokok menghina tubuh loh. Ya, orang minum mabuk itu menghina tubuh. Apalagi narkoba ya, itu menghina tubuh. Tubuh kita ini ya diri kita. Karena kita sebagai manusia utuh adalah tubuh dan jiwa. Nggak bisa dipisah. Kalau bisa ya mati. Itu sebabnya Tuhan Yesus menebus bukan hanya jiwa tapi juga tubuh. Kalau orang-orang Injili yang pikirannya picik, ini mengatakan, oh keselamatan jiwa, selamat jiwa baru, jiwa, pokoknya jiwa. Jadi tubuh seolah-olah tidak penting, itu salah. Salah sama sekali itu. Saudara dengar ya, orang-orang Injili yang giat memberitakan Injil ya, keselamatan jiwa, tubuh tidak penting katanya, salah. Tuhan Yesus justru menebus tubuh juga. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri bangkit dari kematian. Tubuhnya bangkit. Maka tubuh kita pun kelak bangkit. Tidak peduli tubuh kita nanti kelak rusak seperti apa, tapi dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi diri kita siapa? Tubuh dan jiwa kita ini itu satu satu keseluruhan diri kita yang yang memiliki pribadi, saudara. Jadi saudara, Roh Allah
Ya tidak mungkin lebih rendah dari Allah. Rohnya Tuhan kok lebih rendah dari Tuhan? Tidak mungkin. Jadi di dalam diri Allah yang satu itu, bukan tiga Allah ya. Kita tidak percaya tiga Allah. Tapi dalam diri Allah yang satu itu, dia mempunyai firman, yaitu pengetahuannya, bijaksananya, atau kata-katanya juga bisa. Intelijensia, kecerdasan, budi, ya, akal budi, itu pengertian logos. Jadi Allah yang satu itu mempunyai firman, juga mempunyai roh. Karena Allah yang satu itu adalah tidak terbatas, maka firman-Nya juga tidak terbatas. Masakan Allah tidak terbatas, tapi firman-Nya terbatas. Boleh tidak? Allah tidak terbatas, tapi rohnya terbatas. Boleh tidak? Itu sebabnya Roh Kudus juga adalah Allah, karena dia juga tidak terbatas. Sama seperti Allah yang memiliki rohnya itu. Sang firman sama, juga tidak terbatas, karena sang firman itu adalah sang firmannya Allah yang tidak terbatas, saudara. Jadi dalam konsili Konstantinopel ini, saudara, akhirnya sesuai dengan ajaran Alkitab, juga diputuskan bahwa Roh Kudus sehakikat dengan Bapa dan Anak. Maka sejak konsili Konstantinopel, seluruh perdebatan tentang Allahnya Kristen itu seperti apa? Allahnya Kristen adalah Trinitas, satu hakikat, tiga pribadi. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dicerai-beraikan, tapi satu adanya. Tapi yang satu adanya ini adalah tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara, sejak konsili Konstantinopel, perdebatan mengenai Trinitas selesai, ya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang seperti Erastus Sabdono mulai menggugat Trinitas, ya, orang-orang Unitarian atau orang-orang seperti Yosua Tewu menggugat Trinitas, saudara-saudara, mereka itu hanyalah riak-riak kecil di tengah samudera yang besar yang tidak berguna dan tidak berarti apa-apa. Doktrin Trinitas sudah selesai. Itu sebabnya kalau kita sebut Nicea Konstantinopel, ya. Tapi umumnya hanya disingkat Konsili Nicea. Ketika kita berkata Konsili Nicea, itu sudah masuk juga Konsili Konstantinopel, ya. Lalu perdebatan tidak berakhir, saudara. Sekarang perdebatannya mengenai Tuhan Yesus. Kalau Yesus itu Allah, ya. Kalau Yesus itu Allah, tapi juga sekaligus manusia. Kan dia datang menjadi sungguh-sungguh manusia. Hubungan antara kealahan dan kemanusiaannya bagaimana? Kalau kealahan Yesus punya pribadi, yaitu pribadi logos. Lalu kemanusiaan Yesus juga punya pribadi. Kalau begitu Yesus dua pribadi apa enggak? Yesus itu satu pribadi atau dua pribadi? Ini menjadi perdebatan yang sengit, saudara. Dan ada perdebatan antara Cyril dari Alexandria dan juga Nestorius. Kalau Nestorius itu percaya bahwa Yesus dua pribadi. Ya. Dia adalah pribadi Allah karena dia logos Allah, firman Allah. Dan sebagai manusia juga punya pribadi manusia. Dan dua pribadi ini berjalan bersama-sama dalam diri Yesus, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tapi ini kan konyol ya, saudara. Apa bedanya dengan kita orang Kristen? Saya punya pribadi manusia ya, satu pribadi ya. Lalu Roh Kudus berdiam dalam diri saya. Pribadi tersendiri kan Roh Kudus. Jadi Nestorius ini ajaran sesat ini, saudara. Dan ajaran sesat Nestorius ini itu setelah dikutuk ya di dalam konsili Efesus ini, saudara. Tapi nanti ini berlanjut juga ini konsili ya. Nah, setelah dikutuk saudara ajaran Nestorius sebagai sesat, itu kemudian mereka orang-orang Kristen Nestorian ini lari ke Arab, lari ke timur. Ada yang membuka gereja di Cina, ya, kemudian ke Arab juga, saudara. Dan kemudian mempengaruhi teologi orang Arab, termasuk teologi orang Islam, saudara. Dari ajaran Nestorius ini, saudara. Tetapi Cyril dari Alexandria, saudara, mengajarkan bahwa Yesus itu satu pribadi. Pribadi Allah. Lalu ditanya, kalau manusianya bagaimana? Ya, kemanusiaan Yesus sudah terhisap dalam kealahan. Ya, ini lagi kesalahan Cyril. Ya, kemanusiaan Yesus terhisap dalam kealahannya. Ini nanti kesalahan semacam ini diulang oleh yang namanya
Eutikus ya, Eutikus ya, yang kemudian disinggung dalam konsili berikutnya nanti, konsili Kalsedon ya saudara ya, konsili Kalsedon. Jadi saudara, ajaran Cyril ini tidak sempurna ya, masih cacat ya. Dia masih melihat bahwa kemanusiaan Yesus itu terhisap dalam kealahannya. Nah, kemudian dalam konsili Efesus ini saudara, sebetulnya sudah dikatakan bahwa Yesus itu adalah satu pribadi ilahi dengan dua natur ya, yang secara secara sangat-sangat intim sekali atau dekat sekali itu bersatu saudara ya. Namun saudara, ini menjadi lebih lebih komprehensif dan lebih utuh di dalam konsili Kalsedon pada tahun 451. Ada perdebatan berlanjut antara seorang uskup yang namanya Eusebius saudara dengan Eutikus. Nah, kalau Eutikus ini dia mirip pandangan Cyril tadi yang mengatakan kemanusiaan Yesus terhisap, jadi mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus. Sedangkan Nestorius tadi itu memisahkan. Jadi dia mengatakan kealahan Yesus punya pribadi sendiri, kemanusiaan Yesus punya pribadi sendiri, sehingga dalam diri Yesus ada dua pribadi. Nah, baik golongan Cyril, Eutikus yang mencampur adukan dengan Nestorius itu sama-sama sesatnya. Nah, itu sebabnya konsili Kalsedon saudara pada tahun 451 itu mengatakan bahwa Yesus itu satu pribadi dengan dua natur. Pertama Allah sepenuhnya, kedua manusia sepenuhnya setelah berinkarnasi. Dua natur ini bersatu dalam satu pribadi logos. Sehingga kemanusiaan Yesus itu tidak punya pribadi sendiri sebetulnya, tapi mengambil bagian pribadi dalam pribadi logos. Jadi hanya satu pribadi. Kalau ditanya, keilahian Yesus pribadi apa? Pribadinya apa? Pribadi logos, pribadi firman. Kalau kemanusiaannya pribadinya apa? Ya pribadi logos juga. Karena kemanusiaan Yesus tidak membentuk pribadi sendiri, tapi langsung mengambil bagian dalam pribadi logos. Dan kedua natur Yesus itu dikatakan tidak bercampur, tidak berubah. Untuk melawan ajaran-ajaran seperti Eutikus yang mengatakan kemanusiaan Yesus terhisap dalam kealahannya, sehingga sebetulnya Yesus hanya satu ya, tidak bercampur, tidak berubah. Lalu dikatakan tidak terbagi, tidak terpisah, untuk melawan ajaran Nestorius yang mengatakan Yesus ada dua pribadi, ada pribadi Allah, ada pribadi manusia. Nah, sejak konsili Kalsedon ini saudara, sebetulnya perdebatan mengenai dwi natur Kristus atau dua natur Kristus itu sudah tuntas, sudah selesai ya. Lalu kemudian saudara, ada perdebatan lagi itu secara khusus mengenai Nestorian ya saudara ya, yang kemudian juga masih berurusan dengan ajaran Eutikus tadi yang kita sebut sebagai monofisit ya. Kalau Nestorius itu disebut sebagai duofisit karena dia percaya Yesus dua pribadi ya. Sedangkan Eutikus mengatakan Yesus hanya satu pribadi tapi kemanusiaannya bercampur dalam kealahannya, terhisap dalam kealahannya, sehingga disebut monofisit ya. Ya. Nah, saudara, juga ada ajaran daripada Origenes yang kacau-kacau ya saudara. Kita tidak bahas di sini saudara ya. Ada ajaran daripada Origenes yang kacau-kacau saudara, yang juga dibahas dalam konsili Konstantinopel yang kedua saudara. Tetapi ini sebetulnya merupakan penegasan penting mengenai konsili Kalsedon sebetulnya ya. Kita lanjut ya, di dalam konsili yang ke-6 itu pada tahun 680 ya. Ini problem lain sekarang dalam kristologi ya. Kalau konsili Kalsedon saudara, konsili yang keempat tadi 451 tahun 451, dan konsili Konstantinopel 553 itu masih berhubungan dengan dwi natur Kristus. Maka sekarang berhubungan dengan masalah kehendak Kristus.
apakah Tuhan Yesus itu satu kehendak atau dua kehendak? Kalau saya tanya saudara, kealahan Yesus punya kehendak enggak? Jelas ada kehendak ilahi, ya. Kemanusiaan Tuhan Yesus ada kehendak manusia enggak? Mungkin enggak berani jawab, ya. Tuhan Yesus kan Tuhan, ya. Enggak mungkin ada kehendak manusianya, itu salah, ya. Kemanusiaannya utuh, saudara. Jadi kalau kemanusiaannya utuh berarti punya kehendak. Tetapi ada pemahaman yang mengatakan bahwa kehendak Yesus itu hanya satu saja. Ya, tapi ini sebetulnya masih terpengaruh dan ajaran-ajaran monofisit tadi, ajaran-ajaran Eutikus yang mengatakan kemanusiaan Yesus terhisap dalam kealahannya. Maka Yesus sebetulnya ya satu kehendak. Ya, kemanusiaannya itu ya sudah terhisap dalam kealahannya, begitu ya saudara, ya. Ya, tetapi saudara, kalau kita percaya Yesus Allah 100% di dalam kealahannya dan manusia 100% dalam kemanusiaannya, maka itu berarti bahwa kealahan Yesus memiliki kehendak ilahi dan kemanusiaan Yesus mempunyai kehendak manusia. Maka Yesus mempunyai dua kehendak, bukan dua pribadi tapi dua kehendak. Demikian juga bukan hanya kehendak saudara, tapi pikiran. Yesus mempunyai pikiran ilahi sebagai logos, sebagai sang firman, dan mempunyai pikiran manusia sebagai manusia. Ya seperti itu. Tapi perdebatannya di sini sebetulnya poin utamanya masalah kehendak, ya. Masalah kehendak. Kalau saudara membaca kitab Injil, dikatakan Yesus bertambah besar, ya. Ya, Yesus bertambah besar itu badannya, ya. Kemudian juga bertambah hikmatnya. Itu berarti kan reasonnya ini, akal budinya berkembang. Itu akal budi manusia, bukan akal budi keilahian. Ada orang bertanya kepada saya, saudara, bertanya begini, apakah Yesus itu tidak tahu hari kiamat? Kalau dia Allah, kenapa tidak tahu hari kiamat? Alkitab bilang, saya nggak tahu hari kiamat, yang tahu hanya Bapa. Ini pertanyaan yang sebetulnya bosan, ya. Saya jawab ulang, saya sudah berulang-ulang membahas itu. Sebetulnya sangat gampang. Kalau mau jalan jawaban yang paling gampang, sebagai Allah Yesus ya tahu segala sesuatu. Dia tahu hari kiamat, ya. Tapi sebagai manusia tahu segala sesuatu enggak? Tidak. Kemanusiaan Yesus terbatas. Nah, kalau Yesus menjawab dari kemanusiaannya bagaimana? Selesaikan perdebatan, ya. Ya, tetapi intinya bukan itu sih sebetulnya. Intinya adalah walaupun Yesus tahu persis kapan dia akan datang kembali, karena dia adalah Allah, tapi dia memilih untuk tidak mengatakan itu demi tunduk kepada kehendak Bapa yang mengutus. Kedatangan Yesus 2000 lebih tahun yang lalu bukan untuk menyatakan kemahakuasaan atau meramalkan kapan dia datang kali yang kedua, bukan itu tujuannya. Kedatangan Yesus adalah taat dari lahir sampai mati, tidak boleh melawan satupun hukum Taurat. Dia memang klaim hidup kekal bagi kita dan juga mati terkutuk di atas kayu salib. Itu tugasnya, bukan mempertontonkan ilmu atau kemahatauan, bukan. Itu sebabnya dia berkata saya tidak tahu. Dalam konteks itu kan urusan Bapa. Bapa mengutus saya ke sini bukan untuk memberitahukan masalah kapan kiamat, tapi taat dari lahir sampai mati terkutuk di atas kayu salib, ya. Seperti itu ya saudara, ya. Jadi Yesus betul-betul mempunyai natur manusia, maka kehendaknya dua, saudara. Nah, ini perdebatan di dalam konsili yang ke-6, ya, tahun 680, yaitu konsili Konstantinopel yang ketiga, ya. Ya, konsili Konstantinopel yang ketiga, ya. Nah, konsili yang terakhir, saudara, itu adalah konsili Nisea yang kedua. Ini sebetulnya bagi saya di konsili ini yang penting hanya satu sih sebetulnya, ya. Hanya satu yang penting di sini. Kalau masalah mengenai icons, ya, saudara tahu icons, ya, ornamen-ornamen dalam gereja. Karena gereja itu biasanya pakai gambar-gambar, ya. Ya, ada ornamen-ornamen dalam gereja termasuk patung-patung, ya. Ya, ditaruh dalam gereja. Tapi sejak Islam berkuasa, ini konsil ini diadakan tahun 780
87. Itu berarti Islam sudah ada. Paham ya? Saya tidak tahu tahun segini, saya pikir mungkin belum ya, tapi saya tidak pasti ya karena saya tidak hafal tahunnya. Apakah tahun segini gereja Hagia Sophia atau gereja Hagia Sophia itu sudah dirampas Islam atau tidak ya. Saudara tahu Hagia Sophia ya di Istanbul, Turki itu. Itu jadi masjid besar sekarang, tapi itu dulunya katedral, itu gereja Ortodoks Timur itu. Gereja itu ada kubah besar sekali. Maka yang punya bangunan-bangunan berkubah itu milik Kristen itu. Jadi kalau ada gereja sekarang bangun pakai kubah, lalu orang Islam protes, itu milik kami, itu salah. Kristen bangun gereja itu berkubah-kubah itu zaman dulu. Nah ketika Islam mengambil alih Masjid Hagia Sophia itu, lalu mereka mulai bangun bangunan berkubah. Nah sekarang masjid-masjid banyak berkubah ya. Tapi asalnya itu Kristen yang pakai kubah itu. Itu sebabnya gereja Pendeta Stephen Tong di Jakarta, di Kemayoran itu pakai kubah besar-besar itu. Di atas itu. Termasuk ini jilbab saudara. Kristen dulu pakai itu jilbab itu. Orang Yudaism, orang Israel Yahudi itu pakai jilbab itu. Orang Kristen mula-mula itu pakai jilbab. Saudara lihat di Alkitab itu. Paulus perintahkan wanita di Korintus bilang apa? Kalian harus bertudung untuk menghormati wibawa laki-laki. Lagi pula pada zaman konteks Paulus itu yang tidak bertudung itu siapa? Wanita-wanita nakal, wanita-wanita pelacur. Maka wanita terhormat itu selalu pakai jilbab. Itu sebabnya gereja Katolik Roma susternya pakai jilbab apa enggak? Pakai jilbab ya. Jadi jilbab siapa yang pakai duluan? Islam atau Kristen? Kristen. Ini banyak orang Kristen enggak tahu loh. Maka saya heran ketika di Salatiga kemarin, itu ada Universitas Kristen, Satya Wacana kalau saya tidak salah di Salatiga, pasang iklan sekolah. Ada mahasiswa Kristen tidak pakai jilbab, juga ada campurkan, ada juga terima mahasiswa Islam di situ. Pakai jilbab, lalu orang Islam protes. Tidak boleh sekolah Kristen orang pakai jilbab. Karena tidak ngerti sejarah saudara. Orang Kristen sudah lebih dahulu pakai jilbab sebelum Islam. Saya berani berdebat ini. Tidak ada yang berani. Saya tantang ustadz-ustadz berdebat itu yang suka serang-serang Kristen ya. Tidak berani, tidak ada yang menerima tantangan saya. Anda akan terkaget-kaget saudara. Ya. Itu Kristen lebih dahulu saudara. Demikian juga bangunan berkubah itu. Ya. Jadi saudara-saudara, termasuk ini saya tambah lagi sedikit ya. Ada kan orang-orang sekarang yang protes. Termasuk orang Kristen sendiri, tapi Kristen sesat. Tidak boleh pakai nama Allah. Karena itu nama Allahnya orang Islam. Kristen tidak pakai itu. Inilah bohong besar. Sebelum orang Islam pakai istilah Allah, orang Kristen Syria itu sudah pakai istilah Allah itu. Orang Kristen Arab itu sudah menggunakan istilah Allah itu. Saudara. Jadi ketika Alkitab Kristen kita menggunakan kata Allah, kita punya hak. Karena sebelum Islam ada, istilah Allah sudah dipakai orang Kristen. Bahkan dalam bahasa aslinya saudara, dalam bahasa Ibrani, itu istilah misalnya Elohim saudara, akar kata Elohim itu salah satunya kata Allah itu. Allah. Begitu. Atau kata misalnya Elyon. Kalau Elyon itu memang akar katanya dari Allah, kata Allah. Lalu Alkitab kita juga sebagian kecil itu saudara ditulis dalam bahasa Aramaik. Dan bahasa Aramaik, bahasa Aram ya, bukan Arab ya, tapi Aram. Itu bahasa sehari-hari yang dipakai Tuhan Yesus waktu hidup di dunia ini. Dan dalam bahasa Aramaik saudara, istilah Allah itu apa? Kalau Arab berkata Allah, Aramaik berkata Eloh. Mirip sekali. Eloh. Allah, Eloh, mirip sekali, sangat mirip. Dan bahasa yang dipakai Tuhan Yesus dan para murid waktu dia hidup adalah bahasa Aramaik, saudara. Ya, bahasa Aramaik. Jadi ada sekarang mau gugat LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Hanya kami yang berhak katanya. Dan ada orang-orang Kristen sesat itu yang mengatakan aliran Yahweism. Mereka anti kata-kata Allah. Mereka anti kata Allah. Mereka pakai Yahweh gitu ya. Maka disebut Yahweism. Tapi mereka sebetulnya adalah orang-orang Unitarian dan orang-orang sesat yang melawan Trinitas.
Mereka gugat LAI ya, tapi nggak bisa saudara. Orang Kristen sudah pakai nama Allah ya, kita punya hak dan ada dasar teologisnya, ada dasar sejarahnya semua. Ya, jadi sama sekarang. Saya kasih contoh saudara. Orang Kristen kan nyanyi him-him ini ya. Ini yang kita nyanyikan di sini namanya him, entah Mazmur Jenewa atau dari Kidung Jemaat itu namanya him, kidung. Tapi orang sekarang kan lebih suka yang gitu ya, nyanyi sambil menangis-nangis gitu ya, lagu-lagu yang teologinya itu tidak karu-karuan ya. Nah, kalau gereja lama-lama meninggalkan him, lalu mulai menyanyikan lagu-lagu yang hanya lompat-lompat, yang nangis-nangis gitu, yang teologinya itu kata-katanya tidak karu-karuan, nanti datanglah dari agama lain, nanti mereka mulai menyanyikan him. Orang Kristen sudah lupa him ya. Setelah itu beberapa puluh tahun ke depan atau 100 tahun ke depan, ada orang Kristen sadar, mari kita nyanyikan him kembali. Tapi sudah kadung dinyanyikan agama lain. Agama lain, hei kamu udah berhak, him itu punya kami. Nah, ini karena kebodohan Kristen. Padahal orang Kristen sudah menyanyikan him dari awal dulu, mula-mula itu him yang dinyanyikan. Abad gereja, abad pertengahan dan seterusnya itu him-him yang dinyanyikan, saudara. Saudara kenal itu istilah him Gregorian itu saudara, pada era abad pertengahan, era Katolik itu saudara. Jadi saudara, saya tidak tahu, kita kembali ke ini ya, saya bicara panjang lebar masalah ini tadi, tapi saya pikir saya perlu menjelaskan kesalahpahaman yang ada. Jadi saya tidak tahu pada zaman 754 ini apakah Masjid Hagia Sophia, Gereja Hagia Sophia itu sudah diambil alih oleh pihak Islam atau tidak, saya tidak tahu ya, karena saya kurang ingat tahunnya. Tapi yang jelas konsili the second council of Nicaea ini saudara, itu sudah, Islam sudah ada. Nah, adanya konsili ini ada pengaruh-pengaruh dari Islam. Waktu itu gereja itu menggunakan ikon-ikon di dalam gereja. Tapi ketika ada pengaruh Islam, maka ada paksaan di dalam kekristenan itu, mungkin karena pengaruh Islam atau apa, ada paksaan untuk menghilangkan semua ikon-ikon itu. Tidak boleh pakai. Ya, tidak boleh dipakai. Nah, akhirnya gereja bersidang, lalu diputuskan, mungkin saya bacakan di sini saudara, apa yang saya dapatkan di sini. Ya, saya baca di sini ya, dalam bahasa Inggris nanti saya jelaskan ya. The council fathers decreed that, ya mereka mendekretkan ya, menetapkan bahwa ya, itu bapak-bapak gereja yang bersidang ya, yang berkonsili. It is proper to accord to them in icons ya, maksudnya ikon-ikon itu ya. It is proper to accord them a fervent and reverent veneration, not however the veritable adoration which, according to our faith, belongs to the divine being alone, for the honor accorded to the image passed over to its prototype, and whoever venerates the image venerates in it the reality of what is there represented. Ini maksudnya gini, saya jelaskan saudara. Jadi boleh kita menghormati ikon-ikon itu, gambar-gambar ya, kita menghormati dengan dasar bahwa di balik itu ada yang sungguh-sungguh. Ya, ada Allah yang sungguh-sungguh begitu. Nah, pendapat saya dalam hal ini, saya menjadi kurang sepakat ya. Maka saya bilang tadi ada catatan ya. Tetapi orang yang sadar betul bahwa kita tidak menyembah entah patung atau gambar-gambar ya, atau tanda salib ya, bahwa kita tidak sedang menyembah itu, yang nggak masalah ya, kalau betul-betul sadar. Tapi ada orang nanti yang bisa tersandung. Dan ini terus berlanjut di gereja Katolik sekarang, termasuk gereja Ortodoks. Penggunaan ornamen-ornamen. Mereka bisa berdoa di bawah patung Maria. Lalu orang bilang nanti menyembah patung. Padahal mereka tidak menyembah patung. Tapi orang menganggap mereka menyembah patung. Ya. Jadi itu yang diputuskan. Tapi keputusan ini bagi saya tidak salah ya. Kita hanya memberikan penghormatan kepada ikon-ikon itu, tetapi bukan menyembah sama seperti menyembah Allah. Tapi kita menghormati ikon-ikon itu dengan satu kesadaran bahwa betul-betul ada Allah di balik ikon yang kita
kita hormati ini begitu ya. Ya itu bagus, tapi itu bisa menimbulkan temptation atau pencobaan atau bahkan batu sandungan bagi orang-orang lain yang tidak paham. Nah, sehingga kita reform itu lebih mengikuti pendapat John Calvin. Kalau Luther itu agak mirip dengan Katolik Roma. Luther berkata, apakah Alkitab melarang ikon-ikon itu? Patung misalnya, atau gambar salib, atau gambar-gambar mengenai Kristus. Apakah dilarang Alkitab? Tidak, akan kata Luther. Kalau tidak larang Alkitab tidak apa-apa. Yang penting kita tidak menyembahnya. Itu kata Luther. Tapi Calvin berkata, demi menghindari pencobaan atau menjadi batu sandungan, lebih baik tidak usah. Calvin bertanya secara positif, apakah diperintahkan Alkitab? Enggak. Kalau Luther berkata, apa dilarang? Ya enggak dilarang. Ya enggak apa-apa kata Luther. Tapi Calvin berkata, apa diperintahkan Alkitab? Enggak. Tidak. Kalau tidak diperintahkan Alkitab, lebih baik tidak usah pasang. Ya, itu rata-rata di gereja reform ya saudara. Tetapi kalau menaruh itu sebagai sesuatu benda seni atau hanya sekedar pengingat, saya pikir tidak masalah Anda pasang gambar Tuhan Yesus atau tanda salib ya, dan lain sebagainya. Tapi umumnya di gereja reform itu tidak menggunakan itu ya saudara ya. Nah, bagi saya hasil konsili ini asal dipahami dengan benar tidak masalah ya. Cuman bagi saya kepentingannya itu tidak terlalu urgen atau substansial seperti masalah Trinitas atau Divinatur Kristus ya. Tapi ada satu hal yang penting di dalam konsili ke-7 ini. Apa itu? Itu masalah adopsionisme. Saudara tahu adopsionisme ya? Adopsionisme itu mengatakan Yesus hanyalah manusia. Manusia yang dilahir dari perawan Maria. Dia lahir, kemudian dia diangkat jadi Allah. Kapan diangkat jadi Allah? Waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ajaran semacam ini mirip dengan ajaran sesat Erastus Sabdono, ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia saja yang diangkat jadi Tuhan, jadi Allah. Ini namanya adopsionisme. Ini mirip dengan ajaran Unitarian. Nah, di konsili yang ke-7 ini saudara, di Nisea, konsili Nisea yang kedua, yaitu konsili ke-7, itu dikatakan bahwa itu ajaran sesat, dikutuk sebagai ajaran sesat. Jadi ajarannya Erastus Sabdono saudara sudah dikutuk dalam konsili ke-7 ini. Itu yang paling penting yang saya kira kita harus pegang. Jadi dari seluruh konsili, 7 konsili oikumenis ini, kita semua orang reform terima. Ya. Setelah itu kita tidak menerima hasil konsili apapun lagi. Itu sebabnya saudara, perdebatan antara Katolik Roma dan Ortodoks mengenai Roh Kudus. Apakah Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak atau keluar dari Bapa saja? Tidak terlalu menjadi sesuatu pokok yang diperdebatkan di dalam Protestan. Kita mengikuti pandangan Gereja Barat yang mengatakan keluar dari Bapa dan Anak, tetapi juga tidak menghukum atau tidak mengutuk pandangan Gereja Timur yang mengatakan keluar dari Bapa saja. Seperti itu saudara. Jadi bagi kita selesai ya. Jadi seluruh konsili ini saudara, itu yang kita pegang dan kita yakin sekali itu betul-betul berdasarkan kepada Alkitab. Nah, semua hasil konsili ini saudara, itu letaknya di bawah Alkitab, tunduk kepada Alkitab. Kalau Alkitab itu infallible, ineran, tidak bersalah, tidak menyesatkan, tapi hasil-hasil konsili ini kita tidak mengatakan tidak bersalah, tidak menyesatkan, tapi itu cukup dapat dipercaya sebagai betul-betul merepresentasikan ajaran sesat, sehingga siapapun yang melawan hasil-hasil konsili, dia pasti sesat, dia pasti bidat. Anda melawan hasil konsili Nisea, Konstantinopel, melawan hasil konsili Kalsedon, Anda adalah bidat. Ya, saudara tahu bidat ya? Itu gereja sesat yang tidak percaya Trinitas, tidak percaya Yesus adalah Allah sepenuhnya, manusia
sepenuhnya. Itu gereja bidat. Tetapi ada satu bidat lain, saudara, yang dikutuk juga dalam sejarah gereja. Ya, yaitu bidat montanisme, saudara. Ya, tapi hari ini kita tidak berbicara tentang bidat montanisme. Tetapi, saudara, sadar atau tidak, itu sangat berpengaruh sekarang. Saya dengar itu banyak anak-anak GGRI ikut kebaktian yang lompat-lompat itu. Saya heran, kenapa mereka bisa begitu ya? Betul ya? Ada, saya dengar dulu ada itu. Ikut kebaktian yang jatuh-jatuh, teriak-teriak, guling-guling di lantai begitu. Itu ajaran bidat montanisme itu. Yang kemudian dihidupkan kembali oleh karismatik ekstrim sekarang. Ya. Tapi banyak orang tidak sadar ya kalau itu bidat. Ya, tapi kita tidak bicara itu hari ini. Jadi saudara, demikian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Yang penting bagi kita orang Kristen, kita memegang teguh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang kekal, yang berotoritas mutlak. Dan pada saat yang bersamaan kita menghargai hasil-hasil konsili, karena semua itu diadakan oleh pimpinan Tuhan. Dan itu berdasarkan betul-betul ajaran Alkitab. Anda menolak hasil konsili, Anda bidat. Anda menerima hasil konsili, Anda boleh berada dalam kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Biarlah kita pulang dan semangat ini, saudara. Dan bagi saudara yang rasa-rasanya kurang sadar mengenai ajaran sesat dan tidak sesat, saya harap kita sadar sekali. Ajaran sesat tidak pernah menyelamatkan. Hanya Yesus Kristus yang kita percaya dalam ajaran yang sejati yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah mengajar kami firman Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kami Alkitab, maka kami sola scriptura. Dan Tuhan juga sudah memimpin merawat gereja sepanjang sejarah untuk membaca, memahami Alkitab, belajar Alkitab, dan mencoba untuk memahami ajaran Alkitab sebagaimana terjadi dalam konsili-konsili yang ada. Sehingga kami menerima hasil konsili sebagai satu pekerjaan Tuhan dalam sejarah. Sebagai satu pekerjaan Tuhan, bagaimana gereja menafsir Alkitab yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana dicatat dalam Alkitab itu sendiri. Bila kami menghargai semua itu, dan menerima semua itu, dan boleh mengimani semua itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.